Swastiastu. Brahmana Kling, gelar dalam Siddhakarya dan topeng Siddhakarya. Brahmana Kling adalah seorang Brahmana yang berasal dari daerah Kling, Jawa Timur, merupakan putra dari Dangyang Kayu Manis, cucu dari Empu Chandra, Kumpi dari Empu Bahula, dan Cicit dari Empu Brada. Karena Brahmana itu berasal dari Kling, maka pendeta itu disebut Brahmana Kling. Setelah Brahmana Kling mendengar cerita dari orang tuanya, Dangyang Kayu Manis, mengenai keberadaan kerajaan Gelgel dengan rajanya dalam Waturenggong yang didampingi oleh Dangyang Nirarta sebagai penasehat raja di Nusa Bali, dan diceritakan pula kerajaan Gelgel akan melaksanakan upacara besar karya Ekeda Seludra di Puro Besakih. Mendengar cerita ayahnya itu, Brahmana Kling kemudian pergi ke Bali dengan maksud menemui saudaranya di Istana Gelgel. Sesampainya di Istana Gelgel, Brahmana Kling dalam keadaan lesu, lusuh, dan pakaian yang kotor. Kemudian menyampaikan maksudnya ingin menemui saudaranya, yaitu Sang Prabu dalam Waturenggong dan Dangyang Nirarta. Karena dalam Waturenggong dan Dangyang Nirarta tidak ada di istana, mereka sedang berada di Puro Besakih mempersiapkan upacara besar Ekeda Seludra. Brahmana Kling kemudian dipersilahkan untuk menuju ke Puro Besakih. Sesampainya di Puro Besakih, Brahmana Kling menyampaikan maksudnya ingin menemui saudaranya dalam Waturenggong dan Dangyang Nirarta yang katanya sedang berada di Pura Besakih. Karena keadaan Brahmana Kling yang lusuh dan kotor menjadikan masyarakat tidak percaya bahwa Brahmana Kling adalah saudara dalam Waturenggong dan saudara Dangyang Nirarta. Masyarakat kemudian menghalangi Brahmana Kling untuk menemui dalam Waturenggong dan Dangyang Nirarta. Akan tetapi, tanpa ada yang melihat, Brahmana Kling kemudian dapat masuk ke dalam pura menuju Plingi Surya Chandra dan beristirahat di sana. Tak berselang lama dilihatlah oleh dalam Waturenggong ada orang berada di Plingi Surya Chandra. Tentu saja dalam Waturenggong terkejut dan menjadi murka melihat ada orang di atas Plingi Surya Chandra. Dalam Waturenggong kemudian memerintahkan prajuritnya untuk mengusir Brahmana Kling yang mengaku saudara dalam Waturenggong dan saudara Dangyang Nirarta itu. Karena Brahmana Kling merasa sudah tidak diakui sebagai saudara, sebelum meninggalkan Puro Besakih, Brahmana Kling kemudian mengeluarkan kutub pastu yang isinya karya upacara yang dilaksanakan di Pura Besakih tidak akan sukses. Tan Siddhakarya, bumi akan kekeringan, rakyat diserang wabah penyakit, binatang-binatang kecil, hama akan membuat kehancuran di seluruh bumi Bali. Semua yang mendengar pastu itu menjadi terpaku. Lalu Brahmana Kling pergi meninggalkan Pura Besakih menuju barat daya. Sampailah kemudian Brahmana Kling di Badanda Negara, desa Siddhakarya sekarang. Di Badanda Negara itulah Brahmana Kling kemudian membuat pasraman. Sepeninggal Brahmana Kling, berselang beberapa hari, kutub Brahmana Kling mulai tampak. Semua tanaman, pohon-pohon yang berguna untuk menunjang upacara
upacara karya di Puro Besakih seperti kelapa, pisang, padi, sayur-sayuran, dan tumbuh-tumbuhan lainnya layu. Buah berguguran, wabah hama seperti ulat, tikus, dan hama lainnya semakin banyak menyerang tanaman para petani. Terjadi kekeringan, wabah penyakit merajalela sehingga menyebabkan kekacauan. Keadaan itu menyebabkan upacara karya di Puro Besakih tidak memungkinkan untuk diteruskan. Keadaan itu membuat Dalem Waturenggong berusaha untuk mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta. Dalem Waturenggong kemudian melakukan semedi di Puro Besakih. Dalem Waturenggong selanjutnya mendapatkan pawisik bahwa Dalem Waturenggong telah berdosa mengusir saudaranya Brahmana Keling secara hina, dan untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala hanya Brahmana Kelinglah yang mampu melakukannya. Setelah mendapatkan pewisik itu, Dalem Waturenggong kemudian memerintahkan untuk menjemput Brahmana Keling yang pernah diusirnya. Rombongan penjemput pun kemudian sampai di Keraton Tegeh Kori di Badung untuk meminta petunjuk. Rombongan penjemput pun selanjutnya menuju ke Badanda Negara, pesisir selatan Kerajaan Badung, Sidakarya sekarang. Sesampainya di Badanda Negara, rombongan kemudian menghaturkan sembah sujud, mohon ampun, dan menceritakan maksud kedatangannya menghadap Sang Brahmana. Memohon kepada Ida Brahmana Keling agar bersedia datang menghadap Dalem Waturenggong. Brahmana Keling pun bersedia datang dan mempersilahkan rombongan penjemput untuk berangkat terlebih dahulu. Sesampainya di Gelgel dan selanjutnya menuju Besakih, Brahmana Keling disambut selayaknya tamu kehormatan. Dalem Waturenggong kemudian melakukan percakapan dengan Brahmana Keling, disaksikan oleh Dangyang Nirarta. Inti percakapan itu adalah bila Brahmana Keling bisa mengembalikan keadaan kekeringan, wabah, dan keadaan bumi Bali seperti sedia kala, Dalem Waturenggong berjanji mengakui Brahmana Keling memang benar saudara Dalem Waturenggong. Brahmana Keling pun menyanggupinya. Tanpa sarana sesajen, Brahmana Keling hening sejenak mengucapkan mantra-mantra dengan kekuatan batinnya yang luar biasa. Terbuktilah apa yang diucapkan Brahmana Keling betul-betul terjadi. Pohon kelapa yang kering layu tanpa buah seketika berubah menjadi subur, hijau dan berbuah lebat. Begitu pula dengan pepohonan lainnya menjadi hidup kembali dan berbuah. Hama menjadi hilang, bumi menjadi subur, dan masyarakat menjadi sehat walafiat. Melihat kenyataan itu, Dalem Waturenggong kemudian mengakui Brahmana Keling sebagai saudaranya. Keadaan itu pun kemudian menjadikan upacara karya di Puro Besakih dapat dilanjutkan kembali. Upacara pada saat itu adalah tingkat karya Eka Daseludra yang dirangkai dengan karya Nangluk Merana. Pelaksanaan upacara itu kemudian dilaksanakan dan dipimpin oleh Dangyang Nirarta dan Brahmana Keling. Dua rangkaian upacara itu kemudian dikenal dengan karya Nangluk Merana. Berkat jasa Brahmana Keling yang mampu menciptakan kesejahteraan di Kerajaan Gelgel,
dan pelaksanaan karya di Puro Besakih dapat berjalan dengan aman dan berhasil. Sida karya ide dalam Waturenggong kemudian menganugerahkan Brahmana Keling gelar dalam, dan sejak itulah Brahmana Keling bergelar dalam Sida karya. Selain anugerah gelar dalam Sida karya atas nasihat Dangyang Nirarta, dalam Waturenggong bersabda, bagi umat Hindu yang melaksanakan upacara karya wajib nunas tirta penyida karya yang bertempat di Pasraman dalam Sida karya sebagai pemuput karya, dan demi sempurnanya pelaksanaan upacara karya wajib mementaskan wali berupa topeng Sida karya agar karya upacara itu berhasil. Itulah sabda dalam Waturenggong yang hingga kini dipatuhi dan dilaksanakan oleh umat Hindu khususnya di Bali. Itulah cerita mengenai Brahmana Keling, gelar dalam Sida karya dan topeng Sida karya. Cerita itu seolah dari babat Sida karya yang disusun oleh Inyoman Kantun dan Iketut Iatnya. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.